Kids, ternyata sapi termasuk dalam salah satu hewan suci. Apa itu hewan suci? Hewan suci merupakan jenis binatang tertentu yang dianggap suci, keramat, atau sakral oleh suku, agama, dan bangsa, serta budaya tertentu. Berbeda dengan hewan lainnya, sapi mendapatkan perlakuan khusus yang gak dapat ditemukan di tempat lainnya. Nah, dalam beberapa kepercayaan dan tradisi yang menjadikan hewan tertentu sebagai simbol kesucian yang harus dihormati, sapi dalam agama Hindu, Zoroastrianisme, dan Jainisme menganggap sapi sebagai binatang suci soalnya bersifat rendah hati. Tapi, mengapa sapi menjadi salah satu hewan suci dalam agama Hindu dan ada misteri apa di baliknya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sapi termasuk hewan yang disakralkan, berkaitan dengan kehidupan. Tak hanya di India, sapi juga dianggap sebagai hewan suci pada Mesir kuno, Romawi, dan Yunani. Sapi bagi umat Hindu digambarkan sebagai hewan yang sangat baik. Hal ini dikarenakan sapi merupakan hewan yang memberikan apa saja yang dia miliki untuk kehidupan manusia. Misalnya, sapi memproduksi keju, susu, butter, urin hingga kotoran sapi yang semuanya dapat digunakan oleh manusia. Sehingga bagi sebagian umat Hindu, baik di India dan negara lain, enggak menyembelih, membunuh, atau menyakiti, bahkan mengonsumsi daging sapi. Hewan suci yang mulia. Umat Hindu melihat sapi sebagai hewan suci dan menjadikannya simbol kehidupan yang harus dirawat dan dilestarikan. Hal ini dijelaskan dalam peradaban Veda. Hewan sapi berkaitan dengan Aiti, yaitu ibu dari semua dewa. Oleh karena itu, sapi dianggap menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan umat Hindu. Bahkan di India, terdapat satu hari libur yang disebut Gopastami atau Hari Sapi yang jatuh pada tanggal 19 November. Dalam perayaan ini, sapi akan dimandikan dan didandani dengan bunga, kemudian dibawa keliling jalan. Reinkarnasi Dewa Krishna. Di India terdapat sebuah ritual manusia diinjak oleh sapi. Menurut kepercayaan mereka, ketika seseorang diinjak oleh sapi, ia seolah-olah sedang berjuang melawan kerasnya kehidupan. Sapi dianggap sebagai hewan suci bagi umat Hindu, sehingga enggak jarang sapi dipuja-puja. Karena mereka mempercayai bahwa sapi merupakan reinkarnasi dari Dewa Krishna. Maka dari itu, mereka sangat menghormati sapi. Nah, kids, itu dia alasan mengapa sapi dianggap sebagai hewan suci bagi umat Hindu. Sekarang kita lihat misteri dari cumi-cumi raksasa yang menjadi inspirasi dari legenda Kraken yuk. Hai kids, pernah dengar legenda mengenai Kraken? Kraken dikisahkan sebagai makhluk mengerikan dengan tubuh sebesar pulau yang mengintai pelaut pada samudera yang luas. Tahu nggak? Ternyata legenda yang sudah diceritakan selama ribuan tahun ini terinspirasi oleh spesies cumi-cumi raksasa. Wah, apakah cumi raksasa ini sama seperti legenda Kraken yang sering kita dengar? Hari ini kita akan membahas misteri mengenai cumi-cumi raksasa yang menjadi inspirasi dari Kraken. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menurut Life Science, walau digambarkan sebagai makhluk raksasa, tapi sebenarnya Archaeopteryx memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan penggambaran mitologi Kraken. Pada dunia nyata, Eidux atau cumi-cumi terbesar di dunia ini mampu tumbuh dengan panjang sekitar 14 meter. Terlepas dari ukurannya yang besar, Cephalopoda ini memang merupakan makhluk laut yang sangat misterius karena hampir tak pernah terlihat. Sebagian besar pengamatan didapat ketika cumi-cumi raksasa ini mati atau sekarat di pantai. Namun, satu dokumentasi berhasil dibuat pada tahun 2012.
saat ilmuwan kelautan memfilmkan Edox muda pada habitat aslinya yang berada sekitar 630 meter pada bawah laut selatan Jepang. Setelah itu, cumi-cumi raksasa ini kembali tertangkap kamera pada habitat alaminya tahun 2019 pada Teluk Meksiko. Menurut jurnal Deep Sea Research Part 1 Oceanographic Research Papers yang melakukan analisis mengapa raksasa ini begitu sulit untuk ditemui, karena cumi raksasa ini memiliki mata yang sangat besar. Cumi raksasa ini dapat hidup ribuan kaki pada bawah permukaan laut. Untuk beradaptasi pada kedalaman laut yang nggak tembus cahaya matahari, cumi raksasa harus mengembangkan matanya. Masing-masing mata dari cephalopoda ini sebesar bola basket, yang kira-kira 3 kali diameter hewan lain. Mata besar ini nggak hanya membantunya untuk berjalan pada sekitar laut yang dalam dan gelap, tetapi juga membuatnya sangat sensitif terhadap cahaya. Kepekaan ini membuatnya sulit untuk tertangkap oleh kamera bawah laut, atau tampak oleh kendaraan peneliti. Saat kendaraan peneliti mencapai habitat, cumi-cumi telah lama melarikan diri dari cahaya dan getaran yang dihasilkan dari kendaraan peneliti. Untuk mengakali pencahayaan yang berlebih, peneliti kemudian mematikan lampu kapal selam mereka selama proses pembuatan dokumentasi pada 2012 silam. Setelah mencapai kedalaman yang diinginkan, kapal selam bernama Medusa ini mematikan lampu, berhenti bergerak, dan membiarkan Edox datang. Selain itu, agar tetap ada cahaya, para tim peneliti menerangi kamera mereka dengan lampu merah yang redup. Mengapa menggunakan lampu berwarna merah? Menurut para peneliti, banyak spesies laut dalam termasuk cumi-cumi memiliki sistem visual monokromatik yang disesuaikan dengan bioluminesensi biru atau cahaya daripada cahaya merah panjang gelombang. Dengan demikian, penggunaan lampu merah mungkin menjadi metode yang nggak terlalu mencolok untuk menerangi spesies laut dalam untuk videografi. Untuk menarik perhatian cumi raksasa ini, peneliti pada saat itu juga melengkapi kapal selam dengan umpan khusus yang disebut E-jelly. Umpan ini berupa lingkaran kecil dengan lampu neon biru pada ujung-ujungnya yang akan berputar dan menirukan gerakan ubur-ubur bercahaya. Umpan ini berhasil menarik Edox keluar dari kegelapan pada tahun 2012 dan 2019. Saat itu, cumi-cumi juga sempat terkecoh dan melakukan penyerangan terhadap umpan. Namun, upaya tersebut rupanya menjadi sebuah keuntungan karena peneliti akhirnya dapat mengukur tentakel cumi-cumi yang memiliki panjang 1,8 meter. Hal ini akhirnya menunjukkan bahwa penggabungan antara peralatan yang minim cahaya dengan umpan bercahaya merupakan metode efektif untuk menarik perhatian Edox. Metode inilah yang nantinya akan berguna untuk penelitian berikutnya, mengingat masih banyak hal yang harus dipelajari mengenai perilaku kraken, si cumi-cumi raksasa pada habitat aslinya. Nah, kids, itu dia misteri mengapa cumi raksasa ini sangat sulit untuk dijumpai atau diabadikan. Apakah tertarik untuk melihat cumi-cumi raksasa ini secara langsung? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!